Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbul Alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah, yang insya Allah para calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati dan Allah muliakan. Sebagaimana kita ketahui dan kita rasakan bersama, bahwa saat ini kita sudah ditinggalkan dengan bulan yang penuh dengan hari-harinya dengan rahmat Allah. Kita sudah berpisah dengan bulan yang hari-harinya penuh dengan magfirah Allah. Kita sudah pileleyan dengan bulan yang hari-harinya penuh dengan fasilitas itkum minan nar, pembebasan api neraka. Dan kita selalu menanti dan merindukan akan datangnya bulan itu. Dan kita jauh-jauh hari selalu berdoa ingin bertemu dengan bulan itu. Dan bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh limpahan pahala dari Allah sudah meninggalkan kita. Dan ini kita rasakan saat ini kita sudah ada penghujung bulan Syawal dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan apa itu Pak Ustadz? Yang kita maksud adalah bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Masih berkesan pada diri kita. Di mana selama 1 bulan kita penuh di bulan suci Ramadan itu kita digembleng, dibina, digojlok, ditempa keimanan kita. Kita selalu rajin dan taat mendatangi rumah Allah untuk memakmurkan masjid. Kita digembleng, dibina selama 1 bulan penuh dengan menghatamkan Al-Quranul Karim. Kita dibina dengan bulan yang selalu mendambakan hati kita peka, mempunyai kepedulian sosial yang sangat tinggi. Nyantuni ada yatim piatu, mengeluarkan infak sedekah termasuk zakat, fitrah maupun zakat mal. Selama 1 bulan penuh itu ditempa kita untuk selalu taat dan dekat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bulan ini sudah meninggalkan kita. Pertanyaan yang mendasar yang muncul. Apa yang harus kita lakukan setelah pasca Ramadan yang begitu banyak menghantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pada pertemuan khutbah singkat kali ini, saya ingin mengutip potongan ayat dari Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah, ayat 185. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Allah menjelaskan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hadirin, walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, maka Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu menyempurnakan
Setelah kita menyempurnakan hitungan secara bilangan Ramadan sebulan penuh lamanya, tapi Allah mengajarkan kepada kita, menuntut kita, membimbing kita untuk selalu menyempurnakan ibadah kita. Bukan hanya sekedar ibadah puasa yang kita sempurnakan secara bilangan, tapi sempurnakan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetap kita jaga istiqomah kita memakmurkan masjid untuk berjamaah. Tetap kita sempurnakan nilai-nilai baca Quran dengan tartil. Tetap kita menyempurnakan perilaku kita, di mana kita menjaga lisan kita untuk menghindari hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Maka kita sempurnakan di bulan Syawal pun ini sesuai dengan nama dan arti. Bulan Syawal adalah peningkatan ibadah kita untuk selalu menyempurnakan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sempurnakan walitukmilul iddata. Bukan hanya secara bilangan sempurnakan puasa, tapi sempurnakanlah nilai-nilai ibadah. Baik ibadah mahdoh kepada Allah secara vertikal, maupun ibadah ghair mahdoh secara horizontal. Kenapa kita harus menyempurnakan ibadah? Setelah kita menyempurnakan ibadah, maka kita akan tahu makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullah, maka prosedurnya setelah kita menyempurnakan bilangan puasa, maka kita mengagungkan Allah. Walitukabbirullah, mengagungkan Allah. Tapi ketika mengagungkan Allah, bukan hanya sekedar setelah selesai puasa, tetapi setiap saat, setiap detik, selama napas masih ada di badan kita, selama jiwa ini masih kita menghirup udara yang segar, selalu kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullah. Kalau kemarin kita mengagungkan Allah dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka setiap konteks kehidupan kita sehari-hari selalu kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah butuh dengan pengagungan kita? Tidak. Masyarakat kampus tidak mengagungkan Allah, tetap Allah. Allahus Somad, Allahu Ahad. Manusia sedunia tidak mengagungkan Allah, tetap Allahu Jalla Jalaluh. Allah tetap lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa dalam ayat itu Allah jelaskan walitukabbirullah, Allah butuh pengagungan kita. Yang butuh itu adalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh diagungkan oleh kita, tapi kita butuh Allah. Kita yang butuh Allah. Makhluk di dunia ini tidak mengagungkan Allah, tetap Allahu Ahad. Allahus Somad, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa Pak Ustadz kita harus mengagungkan Allah? Kita harus tahu diri, Pak. Kita harus merasakan betul sebagai makhluk yang menyembah kepadanya. Kenapa kita harus mengagungkan Allah? Karena Allah lah ala mahadakum yang telah memberikan hidayah kepada kita. Ini Pak, core-nya di sini. Allah sayang sama kita. Sampai saat ini buktinya. Allah masih tetap memberikan hidayah kepada kita. Maka pantas ketika kita setelah selesai menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, kita agungkan Allah ala mahadakum. Karena Allah lah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Ini intan paling mahal. Mutiara yang paling berharga adalah nilai-nilai keimanan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sulit rasanya hadirin? Pasti sulit. Tanpa hidayah Allah, kita sanggup menyempurnakan bilangan puasa Ramadan 1 bulan penuh lamanya. Tanpa hidayah sulit kita menghatamkan Quran. Tanpa hidayah dari Allah sulit kita infak, sedekah, zakat. Tanpa hidayah kita tidak akan mungkin berbuat kebaikan. Ini Allah sayang sama kita. Dan kita rasakan saat ini. Kenapa kita mengagungkan Allah? Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita hadirin. Ini intan paling mahal. Mutiara yang paling berharga adalah nilai-nilai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya orang-orang yang tidak diberikan hidayah kepada Allah. Betapa celakanya dunia dan akhirat. Makhluk ciptaan Allah yang tidak diberikan hidayah oleh Allah.
kita buka sejarah. Ada putra Nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Bapaknya seorang Rasul. Bapaknya utusan Allah. Bapaknya penyampai risalah. Mengajak umat untuk bertauhid kepada Allah. Tapi anaknya tidak mengikuti ajakan bapaknya. Kenapa? Karena tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti putranya Nabi Nuh alaihi salam, Kan'an. Ada istri Nabi. Suaminya seorang Rasul. Suaminya mengajak tauhid kepada Allah. Mengajak kebenaran. Istrinya tidak mengikuti suaminya. Karena apa? Tidak diberikan hidayah oleh Allah. Seperti Nabi istrinya Nabi Lut alaihi salam. Ada bapak Nabi. Ada bapak Nabi. Anaknya seorang Rasul. Anaknya seorang Rasul, seorang Nabi, termasuk Nabi Ulul Azmi. Penyampai tauhid, mengajak umat untuk bertauhid, beribadah kepada Allah. Tapi bapaknya sendiri tidak diberikan hidayah oleh Allah. Tidak sanggup mengikuti kebenaran yang diajarkan oleh anaknya sendiri. Seperti bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ajar. Terus ke sini ada paman Nabi. Paman Nabi kita, Pak, yang kita tahu. Paman Nabi Mamang. Yang Allah ceritakan, paman Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu pamannya Nabi. Keponakannya, aloknya, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah Allah, mengajak umat untuk bertauhid, tapi pamannya sendiri tidak mengikuti dan tidak mau ikut dengan ajakan Nabi. Kenapa? Tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, Babai, Khotib, kita termasuk Babai yang hadir di tempat ini, kita keluarga Nabi bukan. Hidup di zaman Nabi tidak. Jangankan hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, mimpi pun kita belum pernah. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Rabb. Sampai saat ini saya berdiri di mimbar ini, kita duduk bersama bersimpuh di masjid ini. Allah sayang sama kita. Allah masih tetap memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mampu untuk ruku, sujud, tilawatil Quran, infak, sedekah dan berbuat ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita harus selalu mengagungkan Allah? Selain Allah memberikan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karena itu hadirin, di penghujung ayat Allah jelaskan la'allakum tashkurun. Sehingga kita tahu filosofinya kehidupan bahwa kita nikmatnya hidup karena hidayah dari Allah. Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah seperti kita saat ini, maka kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna potongan ayat dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin, sebetulnya ingin saya panjang lebar khutbah pada saat ini. Tapi mohon maaf, waktu jualah yang memisahkan kita. Hanya inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah,
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah, para calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu untuk memanjatkan doa, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita, harapan-harapan kita yang tersirat dalam hati kita masing-masing, jamaah yang berkumpul di masjid ini, mudah-mudahan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.